Untuk bab 1 itu terminologi di dalam Bapak Ibu. Pertama sekali mungkin yang belum pernah berkecimpung atau bersenggolan dengan tentang kepabeanan ya Bapak Ibu. Ini kepabeanan ini terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk atau bea keluar. Jadi sekalian, kadang-kadang orang nanya, Bapak tugas di imigrasi ya Pak? Jadi beda kan ya Pak, kalau imigrasi itu terkait orang ya yang melintas antar negara. Nah kalau kita ini terkait nanti bea juga adalah pengawasan lalu lintas barangnya. Ya. Dan pemungutan nanti ada bea masuk dan bea keluar. Makanya buku yang sekarang Bu nanti ada Bapak Ibu yang namanya BTKI, ya, buku tarif kepabeanan, karena ada tarif bea masuk, ada bea keluar. Kalau yang dulu cuman BTBMI, buku tarif bea masuk, yang dulu hanya bea masuk, sekarang diganti dengan BTKI, ya, karena bea masuk ada bea keluar. Nah kemudian ada definisi impor. Impor itu apa sih? Kemudian ekspor itu apa? Nah Bapak Ibu kalau impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ya. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, kalau ekspor, pengeluaran barang dari daerah pabean keluar daerah pabean. Ya, Bapak. Impor dan ekspor. Ya. Terus daerah pabean sendiri apa, Bapak Ibu? Daerah pabean. Nah, daerah pabean ini nanti Bapak lihat di bab 1 ketentuan umum ya, pasal 1, yang punya buku bisa dicoret-coret, disiapkan stabilonya ya. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia. Nah, wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ada perairan, kemudian udara di atasnya, serta ditambah nih Pak, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, ada ZEE ya. Kemudian dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Nah, ini Pak ya, ada daerah pabean, kalau yang masuk itu impor, yang ekspor itu kalau keluar. Nah, ini gambaran secara umum Pak, secara global ya, ada daerah pabean, wilayah NKRI tadi ya, meliputi laut, udara, darat, tempat zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi Pak ada 200 mil, kalau nanti yang bersifat benua ada landas kontinen itu 350 mil ya. Kemudian kegiatan tertentu di sini seperti adanya eksplorasi pertambangan. Kalau di tambang itu kan perlu ada alat-alatnya, bor, pipa, itu sering diimpor ya. Maka di situ berlaku undang-undang kepabeanan ini. Jadi kalau ekspor impor di ZTE, nah itu harus memenuhi aturan dalam undang-undang, ada PIB, ada PIB dan sebagainya. Termasuk nanti penangkapan ikan dan sebagainya. Ya ini daerah pabean, Bapak Ibu. Ini seperti ini jadi masalah Pak ya, seperti Yunani mau perang sama Turki, itu karena Yunani punya pulau yang mepet sama Turki Pak. Jadi dari Yunani 500 km, di Turki cuman 3 kilo, tapi kapal-kapal Turki nggak boleh lewat. Nah ini jadi masalah. Jadi masalah. Itu istilah berikutnya adalah kawasan pabean. Ya, kawasan pabean. Nah, itu ada kawasan dengan batas tertentu, Bapak Ibu, di pelabuhan laut, ada bandar udara, tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan bea cukai. Mungkin gini Pak, supaya sebentar ya Bapak, untuk ilustrasi saja nih biar gampangin Bapak Ibu ya. Bisa terlihat ya Bapak ya? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Baik, ini kalau biar gampang nih Pak, nanti gini. Nah, ini tadi kita ada namanya daerah pabean Bapak ya. Ada daerah
Tadi impor kalau memasuki masuki daerah pabean. Kalau ekspor keluar daerah pabean. Untuk ngawasin ini Pak, Bea Cukai nggak sanggup Pak. Ya. Pegawainya 15.000, belum dikurangi yang pensiun, yang sakit ya, yang stroke. Pulaunya aja tuh 17.000. Nah, untuk mengatur ekspor impor Pak, maka ada istilah apa tadi? Kawasan pabean di sini ya. Ada kawasan pabean. Jadi semua sarana pengangkut, ya, semua sarana pengangkut udara, laut lewat kawasan pabean ini Pak. Lewat kawasan pabean. Ya, lewat kawasan pabean. Mohon untuk mohon bantuan host ya. Tapi kalau ditutup semua jadi sepi Pak, nggak apa. Nanti ada suara-suara dikit nggak apa. Ini kawasan pabean. Ya, Bapak Ibu. Nah nanti pertanyaannya begini Pak di soal kadang ya. Kapan, ini contoh-contoh soalnya, kapan barang itu secara formal sudah dianggap barang impor dan tentang biaya masuk. Nah, kira-kira kapan, Pak? Nah, nanti gini, Pak. Nah, ketika sarana pengangkut itu memasuki wilayah daerah pabean. Nah, itu maka dia sudah dianggap barang impor dan tentang biaya masuk. Kalau ekspor, kapan, Bapak Ibu? Misalnya ada pertanyaan di soal kapan barang itu secara legal sudah dianggap barang ekspor. Di sini, Pak ya. Nah, kalau Bapak jawabannya ini nanti salah ya. Nah, ini beberapa contoh soal nanti ya, Bapak. Nah, nanti di pasal 2 ya, Bapak nanti bisa dicoret-coret. Di pasal 2 ayat 2, Pak. Ya, barang itu dianggap diekspor kalau sudah di sini, Pak. Nah, barang itu sudah dimuat di sarana pengangkut. Nah, Bapak lihat, ya, ada soalnya. Barang sudah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean. Diperlakukan sebagai barang ekspor. Jawabannya yang ini kalau ada soal. Jadi ya Pak, kita lanjutkan dulu ya. Tadi ini ada daerah pabean, kemudian ini ada kawasan pabean. Kita balik dulu ke slide-nya. Sorry Bang. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Slide. Ini kawasan pabean, Bapak itu biasanya di mana? Ada di pelabuhan laut ya. Bapak mungkin sudah hafal dari Pulau Jawa itu ada Tanjung Priok, ada Tanjung Mas, ada Tanjung Perak di Surabaya. Ada yang baru Pak, kita mau ya, ada bandara atau pelabuhan itu hanya hub saja. Kita sudah niru, ada namanya Cikarang Dryport. Nah, nanti kalau ada soalnya sudah mengarah ke sana Pak, ada Cikarang Dryport seperti ini Pak pelabuhannya. Nggak ada pelabuhan lautnya. Yuk langsung ke Cikarang. Nah, Cikarang Dryport. Dan dia mempunyai kode pelabuhan internasional Pak. Jadi Cikarang Dryport itu sudah memiliki sendiri di sana kode pelabuhan. Nah, kemarin keluar ya di soal ya. Jadi hitung-hitungannya itu di Cikarang Dryport. Nah, ini di sana ada kawasan pabean juga. Baik ya, kita lanjutkan dulu. Nah, kita juga mengenal ada namanya kawasan bebas, FTZ ya, Free Trade Zone. Ini kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah untuk kegiatan memproduksi barang impor yang hasil terutama untuk diekspor dengan mendapatkan pembebasan bea masuk. Ini ada tulisannya Pak, yang besar ya, Welcome to Batam. Ini ada kawasan bebas. Di ujung Sumatera juga ada Pak ya. Di pulau mana Pak? Di daerah Sumatera ujung sana ada juga kawasan bebas. Ya. Ini tentang kawasan bebas free trade zone. Berikutnya Bapak Ibu, kita ada namanya tempat penimbunan. Tempat penimbunan. Ini bangunan dan atau tempat lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di dalam kawasan pabean untuk penimbunan sementara. Ini tempat penimbunan sementara ya. Menunggu proses pengeluaran barang impor atau pemuatan barang ekspor. Ya, ini tempat penimbunan sementara (TPS) sampai ini.
Jadi di kawasan Pabean itu ada namanya TPS, Pak. Jadi ekspor impor nanti ditimbun dulu di TPS. Berapa lama boleh di TPS, Bapak Ibu? Paling lama di TPS itu boleh berapa lama sih? Menunggu diekspor atau diimpor? Nanti kalau ada soal ya, Bapak Ibu. Contohnya berapa lama sih boleh ditimbun di TPS? 30 hari ya, Pak? Ya, 30 hari. Betul, Pak ya. Nanti kalau ada soal, Bapak jawabannya 30 hari. Bapak bisa dicoret-coret nantinya di pasal 43, Pak. Yang di pasal 43 ayat 2 ya. Dalam hal barang ditimbun di tempat penimbunan sementara, ya, di tempat TPS itu, jangka waktu penimbunan paling lama 30 hari. Jadi bolehnya hanya 30. Terus kalau lewat bagaimana, Pak? Nah, nanti ada pelajaran berikutnya, Pak ya. Nanti kalau lewat 30 hari, barang itu dianggap barang tidak dikuasai, Pak. Jadi barang BTD, barang tidak dikuasai. Nanti oleh bea cukai ada tempat penjaranya, Pak. Tempat penjaranya barang nanti namanya TPP, tempat penimbunan pabean. Baik ya, ini TPS ya, Bapak Ibu. TPS itu untuk kata kuncinya ya, Pak ya, untuk penimbunan sementara. Di kata-kata sementaranya di situ berarti dan nanti TPS. Berikutnya Bapak, itu ada namanya tempat kawasan untuk menimbun ya, tempat bangunan kawasan untuk menimbun barang impor guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Tempat penimbunan berikat adalah salah satu jenis tempat di mana barang yang ditimbun mendapatkan penangguhan biaya masuk. Nah, ini dapat penangguhan biaya masuk tempat penimbunan berikat ini. Kalau di TPS tadi boleh nggak Pak ada proses produksi? Pak di sini kan ada proses-proses nih diolah. Boleh, Pak. Oh di TPS boleh? Enggak. Nggak boleh. Ya nanti kalau ada soal Pak ya nanti ada pilihannya gitu Pak. Di TPS ada pabriknya nggak boleh Pak ya. Penuh orang nggak ada pabriknya sekarang di Priok itu kantor-kantor digeser. Kantor-kantornya ditutup. Bea Cukai itu dulu ada kantor gedung 1 dirobohkan untuk TPS karena nggak muat. Gimana kalau ada pabrik atau proses produksi itu? Jadi nggak boleh. Nah, tempat penimbunan berikat ini nanti ada banyak Pak ya. Di pelajaran berikutnya ada kita istilah, kalau Bapak nanti yang belum pernah berkenalan dengan kepabeanan Pak ya, ada jalan-jalan di satu kawasan industri, di depannya ada tulisan Pak, kawasan berikat. Nah, itu berarti dia dapat fasilitas KB Pak ya. Mungkin saya coret-coret sedikit Pak ya, ini seperti biar nggak ngantuk ya. Nah, jadi kita sudah mengenal ada tempat apa Pak? Ya, tadi di sini ada TPS ya, nah, ada TPP, nah, di daerah Pabean nanti ada TPB tadi Pak, tempat penimbunan berikat. Nanti istilahnya ada satu Pak, ada KB, kawasan berikat. Nanti dua ada HB Pak, gudang berikat. Nah, tiga ada TBB. Apa Pak TBB Pak? Toko bebas bea. Ya, kalau Bapak jalan-jalan ada di bandara ada duty free shop. Nah ini Pak. Jadi kalau Bapak beli barang di situ bisa tidak dipungut pajaknya Pak ya. Saya dulu paling seneng Pak kalau untuk hiburan waktu kuliah stres itu ke Akihabara. Bapak sekalian mungkin yang sering jalan-jalan ya ke Akihabara. Satu kota isinya orang jualan semua. Semua jualan ada di sana. Dan itu kebanyakan ditulis Pak, duty free shop gitu ya. Mau jam model apa. Sampai ada mainan-mainan dewasa. Alhamdulillah saya nggak masuk. bisa terhindar ya. Kemudian ada nanti Pak yang sekarang lagi ngetren apa Pak? Nanti Pak ada pelajaran namanya PLB. Apa PLB Pak? Pusat Logistik Berikat. Iya, berikat ya. Ini lagi ngetren Bapak Ibu ya, nanti yang sedang ini pusat logistik berikat. Kemudian ada lagi apa Pak?
nanti pameran ya, tempat pameran di Halim itu biasanya ada. Kemudian yang jarang-jarang ya tentang lelang dan yang ini adalah daur ulang. Kayaknya masih jarang yang pakai ini, atau belum ada mungkin daur ulang. Kalau pameran banyak ya. Nah ini contoh dari tempat penimbunan berikat nanti Pak ya. Nah ini nanti kalau dari kawasan Bapak Ibu nanti kalau dari kawasan Pabean gitu ya di Tanjung Priok misalnya ke TPB, nah ini Bapak sekalian itu pakai BC nanti 23, nanti kita pelajari berikutnya. BC 23 itu. Jadi tidak dipungut bea masuk. Baik, kita lanjutkan ke slide-nya ya. Nah, ini tempat penimbunan berikat. Berikutnya ada pengawasan bea cukai, Bapak sekalian. Dalam rangka pengawasan ini kita ada namanya kantor Pabean, ya, adalah kantor dalam lingkungan DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban Pabean. Jadi kalau ada pertanyaan Pak, kemana submit dokumen ke Pabeanan, ya ke kantor Pabean. Nah, ada namanya pos pengawasan nanti Pak, ada pos pengawasan Pabean. Adalah tempat, sorry ketutupan. Tempat mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor. Kemudian, nah, dinahnya seperti ini, Bapak Ibu, dari keseluruhan tadi yang kita sudah jelaskan, ya. Ada yang besar itu namanya daerah Pabean, ya. Kemudian di dalam daerah Pabean seluruh Indonesia, Pak, itu ada kawasan Pabean. Ini cukup banyak ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kawasan Pabean banyak. Di dalam kawasan Pabean tadi, di pelabuhan, bandar udara, kemudian di perbatasan juga Pak, di Antikong sana. Nanti ada kantor pelayanan dan pengawasan bea cukai, ada kantor bea cukai. Nah, ada juga TPS-nya, kemudian ada TPP, ya, tempat penimbunan Pabean. Dari TPP tadi untuk menimbun barang-barang yang bermasalah nanti di Pabeanan ini. Ini tentang secara umum Pak ya, seperti ini gambarannya.